Halo Sobat Bisnis, pada kali ini saya akan menceritakan atau membagi sedikit ilmu buat teman-teman semua. Itu namanya mengenai namanya barcode. Jadi kalau kita berbisnis atau kita berdagang, kita harus bisa mempelajari bagaimana caranya membuat barcode. Barcode ini bisa kalian buat langsung dengan di Excel atau kalian bisa bayar IT atau kalian bikin dengan secara manual yang seperti yang akan saya ceritakan ini. Karena nggak semua dari kita ya bisa membuat barcode dari Excel, kita harus belajar lagi bikin tutorialnya atau kita harus mengeluarkan sedikit uang untuk membayar orang yang bisa membuat barcode. Jadi ini juga membantu buat para pengusaha ya atau pedagang. Dengan adanya barcode kita nggak perlu lagi mengentri harga tanpa kita lihat lagi berapa list harganya, atau kita bisa cek langsung di komputer kita berapa harga dari barang yang akan dibeli oleh konsumen kita. Ini seperti yang kita lihat-lihat di swalayan atau di mall-mall besar ya, ketika belanja karyawannya tinggal scan dan harganya akan muncul. Jadi kalau ada penawaran diskon ya di situ langsung harga diskonnya itu langsung keluar dengan harganya yang telah dikurangi dengan promo-promonya. Jadi ini saya nggak membahas itu ya, yang saya bahas itu bagaimana caranya kita bisa bikin barcode sendiri dengan cara manual. Misalnya saya mau beri contoh buat teman-teman di sini, cara bikin barcode itu dengan kalimat. Jadi kalau misalnya teman main-main ke tempat saya ya, kalau ada yang kenal di main singgah saya, kalau dilihat tuh per item barang sebanyak itu semuanya sudah saya kasih kode. Dan arti kode tersebut yang tahu itu hanya saya dan istri saya yang mengetahui. Contohnya seperti ini teman-teman. Kita bikin suatu kalimat. Kalimat itu di mana setiap huruf yang keluar itu tidak ada yang sama. Contoh, misalnya kita bikin kalimatnya ruko 4. Jadi ruko M4. Jadi kita bikin ruko M4. Jadi R-nya itu kita pakai buat 1, U-nya kita jadikan 2, K-nya kita jadikan 3, dan O-nya jadi 4. Jadi yang tulisan 4 kemudian itu hurufnya yang E itu adalah 5, M-nya 6, P-nya 7, dan A-nya jadi 8, dan T-nya jadi 9. Jadi kalau di belakangnya kita bikin aja X, O, C atau huruf-huruf mati itu adalah sebagai tanda nol. Jadi kegunaan barcode manual ini atau barcode yang ada itu juga sangat membantu kita dalam memberikan harga penawaran buat para langganan kita. Misalnya ketika ada orang datang mau berbelanja, ya dikatakanlah dia sebagai pedagang kecil yang ingin membeli barangan dagangan kita buat dijual kembali. Nggak mungkin kan kita harus ambil nota lagi, kita cari satu persatu, dan kita cari lagi berapa persen yang akan kita ambil. Atau bisa jadi misalnya orang lagi rame-rame datang, orangnya lagi buru-buru, nggak mungkin kan kita harus buka nota lagi. Kecuali kalian udah menjalankan usaha tersebut udah lebih dari 5 tahun. Jadi seluruh item barang yang ada di toko kalian itu semuanya udah masuk ke dalam kepala kalian sendiri. Jadi misalnya dalam 2 sampai 3 tahun dengan beribu macam item yang kita jual, apalagi misalnya kayak barang-barang kecil-kecil ya, ada baut-baut, moreng, atau peralatan tukang atau bengkel, nggak mungkin semuanya kita bisa mengingatnya satu persatu berapa modalnya. Jadi inilah fungsi barcode yang saya maksud. Atau bisa lagi kita ganti misalnya jadi beras putih. Beras putih itu B-nya ada 1, E-nya 2, R-nya 3, A-nya 4, S-nya 5. P-nya jadi 6, U-nya jadi 7, T-nya jadi 8, dan I-nya jadi 9. Jadi beras putih. Jadi sisanya kita jadikan itu adalah sebagai angka nolnya. Contohnya seperti ini. Jika teman-teman punya barang ya, misalnya barang itu modalnya kita anggap 127.000. Jadi kalau misalnya kita pakai angka beras putih itu, jadi kita bisa menulisnya jadi angka kode yang dimaksud ya, kode barcode-nya itu bisa kita bikin jadi 127 B, E, O, dan P. Oh ya, P ya, P jadi U. Jadi tulisannya itu BEP, X, O, C. Berarti itu modalnya 127.
Dan berapa kita jual ya itu disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman masing-masing ya. Karena yang saya yakin itu kalau misalnya orang berniaga itu rezeki itu bukan harga itu ya orang tokonya yang bikin sendiri, bukan dari pasaran orang lain yang jual ya. Kalau pasaran kita ikutin ya berarti ngapain kita jualan itu pakai harga orang lain kan. Terus yang kemudian dengan adanya ini sungguh buat membantu buat teman-teman semua yang saya sampaikan ini karena tidak semua barang dagangan itu ada yang memakai barcode-nya. Pernah saya lihat orang yang duluan buka usaha dari saya ya, dia menjual produk sanitary dan plumbing peralatan PDAM sama aksesoris di rumah tangga yang buat khusus kamar mandi. Setiap saya datang ke sana, walaupun dia kasih harga murah, setiap saya datang ke sini dia selalu buka nota, buka list harga untuk menentukan berapa modalnya. Berarti dia nggak tahu kalau misalnya orang datangnya lagi ramai, misalnya sekali datang tuh berempat, 10, dan pengen buru-buru membeli barang dagangannya, pasti dia akan kerepotan sendiri. Jadi ini yang akan saya sampaikan buat teman-teman semua, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ini dan teman-teman pastinya bisa mempraktekkannya langsung di barang dagangan teman-teman semua. Dan saya yakin tidak semua orang bisa mengingat jumlah dengan barang dagangan itu ratusan hingga ribuan, semuanya ada dalam kepala mereka sendiri. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya.